Bab 1930. Timur misterius. Hali tercengang. Menurutmu yang mana? Dia sepertinya membawa pulang lebih dari satu pria timur. Dia yang ditangkap olehku dan diusir beberapa saat yang lalu. Aku juga tidak tahu. Hali menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu siapa Grey Z. Dia tidak tahu identitas Grey Z, dan dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa namanya benar. Tapi ketika dia mendengar Regan, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Apa yang terjadi padanya? Anda benar-benar tidak tahu apa adalah identitas orang ini, Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi aku bisa melihat bahwa dia sangat tidak biasa. Hali menjawab dengan jujur. Tidak biasa. Hali mengangguk, mengingat sedikit demi sedikit dengan Grey Z. Bahkan meski keduanya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, sebelum Grey Z pergi, kata-kata yang dia katakan kepadanya, pada saat dia memikirkannya, Hali tiba-tiba mengerti siapa itu Grey Z. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang biasa? Apa kau menyinggungnya? Tanya Hali. Regan tidak berbicara. Dia pasti bukan orang kecil, menyinggung dia. Hali ragu sejenak. Bahkan keluarga Zoro, kurasa ini bukan pilihan yang bijak, karena darinya, aku merasakan sesuatu yang menakutkan. Wajah Regan bahkan lebih jelek. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Bahwa Grey Z adalah orang di belakang keluarga Syam. Telapak tangannya sedikit berkeringat, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia khawatir keluarga Zoro benar-benar dalam masalah kali ini. Pengalaman dan kesuksesan masa lalu tidak memberinya kepercayaan diri sedikitpun, dan sulit bagi Regan untuk mempercayainya. Apakah kamu masih bisa menemukannya? Regan bertanya setelah hening beberapa saat. Hali masih menggelengkan kepalanya. Kemana dia bisa pergi untuk menemukan Grey Z? Itu murni kecelakaan terakhir kali, atau Grey Z muncul di depannya secara terencana. Jika Grey Z tidak ingin melihatnya, maka dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia juga tidak memiliki kualifikasi itu. Regan mengerucutkan bibirnya. Lupakan saja. Dia menghela nafas. Sepertinya aku benar-benar membuat beberapa keputusan yang salah, aku mengerti. Kamu. Yah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku akan menanganinya, kamu kembali. Untuk beristirahat dengan benar. Regan masih tidak ingin memberitahu Hali, dan melambai pada Hali untuk kembali. Hali membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berharap untuk melihat Grey Z, dan berharap untuk bertemu Grey Z lagi. Jika dia bisa memohon belas kasihan, dia bisa mengatakan beberapa hal baik demi keluarga Zoro, bahkan meski dia menundukkan kepalanya, atau meski dia memberikan dirinya sendiri. Grey Z seharusnya tidak marah sama sekali. Hali pergi, dan Regan duduk di sana sendirian, dengan ekspresi rumit di wajahnya, tidak bisa membedakan emosi apa itu. Buku tinju. Mungkin hanya jika menemukan buku tinju, dia dapat memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menyenangkan Grey Z, sehingga keluarga Syam tidak akan terburu-buru untuk membunuh dan menghancurkan keluarga Zoro. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Regan masih bisa melihat masa depan. Kemana perginya penjaga makam sialan itu? Regan membanting tinjunya ke buku. Dia harus menemukan buku tinju. Entah menemukan yang ada di tangan Fang Yin, atau menemukan yang ada di tangan penjaga makam, apapun yang terjadi, chip tawar-menawar ini harus diambil kembali. Bagaimanapun caranya, harus mendapatkannya kembali. Dahulu kala, ada sebuah gunung. Dalam kegelapan, tiba-tiba terdengar suara. Dikatakan bahwa ada kuburan yang didedikasikan untuk mengubur kegelapan. Penjaga itu mungkin pergi ke sana. Hah? Regan tidak mengerti artinya. Untuk penjaga makam itu, buku tinju itu hal jahat. Dia ingin mengubur buku tinju untuk mengubur kejahatan ini. Aku takut dia pasti pergi ke tempat itu. Regan segera berdiri, wajahnya muram. Apakah kamu tahu di mana tempat itu? Ya, aku pernah mendengar. Ayo pergi. Regan berkata langsung. Aku harus mendapatkan buku tinju itu. Ini tentang masa depan keluarga Zoro. Aku harus mendapatkannya. Tapi di sana, sangat berbahaya. Suara itu datang lagi.
Timur yang misterius tidak pernah menjadi tempat yang baik. Jika kamu pergi, kamu harus bersiap untuk tidak kembali. Di timur. Bab 1931. Tanpa jejak. Regan terkejut, di dunia bagian timur. Negara misterius ini selalu membuatnya merasa takut, dan merasa seperti tertutup lapisan kabut, dan dia tidak bisa melihat atau menerka semuanya. Apalagi kali ini, keluarga Syam dari timur tiba-tiba membuat pukulan telak bagi keluarga Zoro. Sebelum dia bisa bereaksi, keluarga Zoro telah jatuh ke dalam perangkap Syam. Secara khusus, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang yang saat ini keluar dari keluarga Syam adalah Juan Ander. Orang ini, dia tidak memiliki informasi, tidak ada informasi. Tapi itu lebih menakutkan daripada lawan yang pernah dia lihat sebelumnya. Tak perlu dikatakan, kakak laki-laki di belakang Juan Ander bahkan lebih misterius dan tak terduga. Regan mengerutkan kening dan melihat jauh ke dalam kegelapan. Apakah kamu ingin pergi? Setelah beberapa saat, dia bertanya. Aku harus pergi. Suara itu datang. Dengan sedikit gemetar, dalam gemetar ada nada tidak rela. Ini kemarahan. Dan aura pembunuh yang kuat. Regan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Oke. Dia hanya mengatakan kata ini dan tidak bertanya lagi. Regan tahu betul asal-usul orang yang bersembunyi di kegelapan ini dan melindungi dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Itu hanya kebetulan untuk menyelamatkannya pada awalnya. Regan tidak tahu identitasnya atau dari mana dia berasal. Dia hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Ini adalah keajaiban dalam dirinya sendiri bahwa orang ini masih bisa bertahan bahkan meski dia terluka parah. Apa yang membuatnya merasa tidak enak adalah siapa yang bisa sangat melukainya waktu itu. Regan sudah siap, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia harus mendapatkan buku tinju. Bukan hanya karena itu adalah chip tawar masa depan dan ketergantungan keluarga Zoro. Terlebih lagi karena dia samar-samar merasa bahwa rahasia di balik lembaran tinju itu sepadan dengan kegilaannya. Mungkin dia tidak boleh serakah, tapi sifat seorang pebisnis itu serakah. Ketika Anda memiliki kepentingan besar di depan diri sendiri, sulit bagi Anda untuk tetap bergeming. Apalagi ketika Anda tahu bahwa manfaat besar ini sangat mungkin membuat keluarga Anda menjadi legenda bagi diri Anda sendiri, seorang legenda. Penjaga itu masih tidak ditemukan. Juan Ander telah menerima berita dari Zuko tua. Maksud Grey Z sangat jelas. Dia hanya di belakang layar dalam masalah ini dan tidak akan maju ke depan. Untuk saat ini, hal terpenting bagi Grey Z adalah darah Syam dan anaknya. Tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dengannya. Kali ini, itu juga merupakan ujian kekuatan bagi yang lain. Mereka telah bersama Grey Z begitu lama, jadi mereka harus berbagi sedikit tekanan untuk Grey Z. Terlebih lagi, mereka tahu betul bahwa Grey Z tidak peduli tentang segalanya, tetapi terus mendukung mereka di belakang, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan apapun. Melihat Laraida yang arogan di depannya, Juan Ander mengangkat kelopak matanya. Tidak ada berita. Ada yang salah. Sejauh menyangkut jaringan intelijen organisasi pembunuh, tidak ada sudut rahasia dunia. Bahkan di dunia ketiga, pasukan top dan organisasi pembunuh seperti itu dapat menyusup, dan penjaga makam belaka dapat menghilang dari mata mereka. Apakah menurutmu penjaga makam itu orang biasa? Laraida mendengus. Saat itu, dia mengikuti Grey Z ke kuburan. Dia merasa percakapan antara Grey Z dan penjaga kuburan agak aneh. Tampaknya penjaga makam tahu siapa Grey Z, tetapi juga jelas bahwa Grey Z belum pernah melihat penjaga makam itu. Sekarang penjaga itu telah mengambil lembaran tinju dan menghilang. Laraida selalu merasa bahwa itu sedikit aneh. Selain itu, ini ada hubungannya dengan Grey Z. Juan Ander tidak berbicara. Penjaga makam ini jelas bukan orang biasa, kalau tidak, bagaimana dia bisa menghilang dari bawah pengawasan keluarga Zoro? Bahkan organisasi pembunuh tidak dapat menangkap gerakannya, itu benar-benar aneh.